Sebagai manusia modern, rasanya stres adalah suatu hal yang tak bisa dihindari. Stres tak selalu buruk. Walaupun melekat pada konteks negatif, nyatanya stres juga dapat berdampak positif ketika menjadi peluang saat menawarkan suatu potensi hasil. Ada berbagai cara untuk meredam stres, mulai dari yoga, makan coklat, hingga melakukan berbagai terapi aneh dan unik. Dan inilah terapi aneh penghilang stres. Tidur di peti jenazah adalah jenis terapi untuk mengatasi stres dan depresi yang sedang populer di Cina dan Ukraina. Metode terapi unik ini ditawarkan oleh sebuah klinik psikoterapi di Cina. Dengan metode simulasi kematian ini, diharapkan pasien akan mendapatkan pencerahan dan merasa lebih baik setelahnya. Untuk mendapatkan terapi ini, pasien akan diantar ke sebuah ruangan berisi sebuah peti jenazah. Mereka diminta untuk menuliskan pesan terakhir, untuk kemudian dipersilakan berbaring di dalam peti dengan wajahnya ditutupi secarik kain putih. Agar semakin terasa nuansa kematiannya, pasien diputarkan lagu pengiring prosesi pemakaman. Terapi ini hanya berlangsung selama 5 menit saja. Begitu terdengar suara tangisan, maka berakhirlah sesi terapi. Sang terapis akan membuka peti dan memperdengarkan musik ceria untuk menyambut pasien. Setelah menjalani terapi ini, pasien akan merasa seperti terlahir kembali. Meskipun terdengar tak masuk akal, beberapa pasien mengklaim jika perawatan ini benar-benar berkhasiat. Setidaknya ada 1.000 warga Cina merasakan perubahan positif dalam kondisi kejiwaan mereka sejak menjalani terapi ini. Sedangkan di Ukraina sendiri, terapi simulasi kematian ini mulai dikenal ketika seorang pengrajin kotak dari Truskavets, Stepan Piryanik, menawarkan konsep terapi penghilang stres bertema kehilangan setelah kematian. Terapi ini menawarkan konsep sama dengan klinik psikoterapi di Cina sebelumnya. Semakin tingginya tuntutan pekerjaan kadang membuat orang merasa depresi dan stres. Fenomena ini kemudian membuat Kwon Yong-seok memiliki ide untuk membangun sebuah pusat penanganan stres bertema penjara. Tempat ini lantas diberi nama Prison Inside Me. Pusat penanganan stres dengan tema penjara ini dibangun di pinggiran Hongcheon, sekitar 93 km sebelah timur laut Seoul, Korea Selatan. Kwon yang berprofesi sebagai pengacara mengaku awalnya tak bisa berhenti bekerja hingga tak bisa mengendalikan kehidupannya. Saat itulah ia memutuskan untuk menghabiskan waktunya berdiam diri di balik jeruji besi. Juni 2013, ia akhirnya berhasil membangun pusat penanganan stres ini. Pembangunan Prison Inside Me berlangsung selama 1 tahun dengan menelan biaya sekitar 22,4 miliar. Para pengunjung yang telah membayar biaya masuk akan diminta untuk menyerahkan ponsel, buku, dan barang lainnya. Mereka juga diminta untuk mengganti pakaian dengan seragam penjara. Prison Inside Me akan menjadi tempat di mana mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bermeditasi dan merenungkan kehidupan. Untuk menginap selama 2 malam di sana, pengunjung dikenai biaya 1,7 juta rupiah. Kwon berharap Prison Inside Me bisa menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk merefleksikan diri mereka. Anda mungkin pernah mendengar tentang terapi menggunakan anjing. Namun pernahkah Anda mencoba sebuah terapi dengan anjing sebagai sang terapisnya? Solusi aneh ini dilatar belakangi oleh survei yang mengklaim bahwa 85% dari semua pemilik kucing dan anjing berbicara dengan hewan mereka tentang hubungan, pekerjaan, keluarga, dan keuangan. Sebagian besar merasa takut akan dihakimi atau beresiko memicu konflik jika bercerita dengan manusia. Oleh karena itulah terapi ini diciptakan. Kini para pebisnis atau penderita stres namun tak memiliki hewan peliharaan bisa menghilangkan stres dengan mengunjungi terapi ini. Terapi ini kerap dilakukan oleh orang Inggris. Menurut ilmu psikologi, walaupun tak bisa berbicara atau menanggapi apa yang dikatakan kepada mereka, binatang peliharaan dipandang sebagai sahabat setia. Dan sebagian besar orang Inggris tidak melihat hewan sebagai pengganti manusia, tetapi lebih sebagai teman yang bisa mereka temui kapan saja saat diperlukan untuk melepas stres atau beban pikiran lain.
mengusir stres? Menurut penelitian, tugas keseharian yang sederhana bisa menghilangkan stres. Menyetrika salah satunya. Ternyata aktivitas menggerakkan suatu benda secara berulang bisa mengurangi stres. Deb Shapiro, pengajar meditasi dan penulis buku Be the Change, How Meditation Can Transform You and the World, mengatakan bahwa aktivitas ini mirip meditasi. Ketika sedang stres, detak jantung dan tekanan darah meningkat. Meditasi membantu kita lebih bisa merasakan keadaan tubuh dan atmosfer sekitar, sekaligus menyadari apa yang sedang kita lakukan. Kegiatan menghirup dan menghembuskan napas bisa membantu meredakan kesibukan dan pikiran rumit di kepala. Meditasi bisa diaplikasikan dalam segala kegiatan, seperti menyetrika dan melipat pakaian. Aktivitas yang tadinya terlihat membosankan bisa jadi cara untuk membangun pikiran yang tenang dan bebas stres. Plus, Anda akan lebih lega lagi ketika melihat tumpukan pakaian lecek menjadi rapi. Pemirsa, tahukah Anda ternyata menyikat atau menggosok tubuh dapat meredakan stres yang melanda? Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa menggosok tubuh dengan sikat kering dapat merangsang pertumbuhan yang baik saraf-saraf pada kulit. Stimulasi ini mengaktifkan sistem parasmatik yang dapat membuat seseorang merasa tenang. Cara menyikat yang disebut dengan dry brushing ini menstimulasi kelenjar getah bening yang kemudian membawa sel-sel tubuh yang terkecil ke dalam aliran darah. Pada akhirnya, sel-sel tersebut dikirimkan untuk proses pembuangan zat detoks oleh tubuh. Dengan rangsangan aliran darah yang baik, tubuh Anda juga tengah mengurangi kadar stres. Untuk melakukan terapi ini sangatlah mudah. Anda hanya membutuhkan sekitar beberapa menit. Mulai dengan memijat telapak kaki Anda dengan gerakan berputar, lalu lanjutkan ke seluruh tubuh. Terapi ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mengeluarkan racun dari dalam tubuh, dan menyehatkan kulit. Spa di Madrid, Spanyol menjadikan teknik gelitik sebagai metode untuk meredakan stres. Ketika masuk ke spa tersebut, Anda akan dikelilingi oleh suasana spa pada umumnya. Tapi ternyata tempat ini bukanlah tempat untuk mendapatkan pijat wajah dan tubuh biasa. Spa ini adalah tempat spa gelitik pertama di dunia. Di sini, ujung jari dan bulu merupakan peralatan utama untuk membantu konsumen agar menjadi rileks. Nama Coscoliarte sendiri berarti menggelitik. Terapi menggelitik ini tidak memiliki efek tekanan kuat seperti pijat tradisional, tapi juga tidak benar-benar membuat seseorang merasa geli. Sebaliknya, bentuk baru terapi ini bertujuan melibatkan pikiran dan tubuh dan membantu konsumen untuk bersantai. Perawatan akan berlangsung di ruangan yang gelap dengan sedikit wewangian dan musik yang menenangkan sebagai latar belakang. Tempat ini telah dikunjungi banyak konsumen dari berbagai negara. Hingga kini, spa yang didirikan oleh Isabel Ayres ini telah diminati di wilayah Amerika Latin dan Rusia. Pemirsa, itulah terapi aneh penghilang stres versi on the spot. Satu-satunya